Kalau kita baca Quran, melakukan sholat dan kita Berinfak. membagikan, berinfak ya, Betul. berinfak apa sebagian dari yang Betul. kita miliki, itu perniagaan tidak akan rugi gitu ya. Jangan sampai kita lupa demi mendapatkan proyek, demi mendapatkan untung, demi mendapatkan sesuatu apa yang sifatnya duniawi, kita meninggalkan prinsip-prinsip yang baik. Jangan pengen untung aja, jangan pengen besar aja. Yang penting sehat, yang penting damai. Nah, yang tua itu udah pernah muda, yang muda belum pernah tua. Nah, itu satu. Nah, jadi ngalah aja dulu. Iya, betul. Dan serap aja ilmunya, pengalamannya. Justru dari pengalaman itu yang muda diuntungkan. Kalau menurut saya kalau minimal itu tidak boleh menghalangi, tidak boleh menyusahkan. Iya. Apalagi lebih baik lagi kalau kita bisa mensupport dan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu kembali dan saya punya tamu istimewa sekali. Masya Allah, mungkin ini baru pertama kali ya teman-teman ya. Ini bisa bersama dengan tokoh muda yang punya tanggung jawab dan amanah besar sekali. Ribuan orang ada dalam tanggung jawab beliau sebagai karyawan, pegawai gitu ya, perusahaan yang besar dengan sekian banyak anak perusahaan yang itu juga tanggung jawab beliau sekali. Dan ini tentu bukan sesuatu yang mudah ya, apalagi bagi teman-teman Gen Z ini kan. Ini kan kalau saya kan Gen Z ya, Gen Z ini tentu sangat inspiratif kalau nanti kita akan mencoba menggali pengalaman-pengalaman beliau dan cara-cara beliau bagaimana menjalani itu semuanya, dan insya Allah ini akan menjadi satu pengetahuan yang saya kira sangat bermanfaat untuk kita semuanya ya. Dan tamu kita itu adalah Pak Bani Mulya. Assalamualaikum Pak Bani. Waalaikumsalam Bapak. Wah, gimana? Seger sekali ya gitu. Nah, alhamdulillah pagi-pagi. Masih seger. tenis atau pedal sekarang? Oh, tenis saja Pak. Tenis ya, gitu. Enggak, saya enggak Kan bisa sekarang udah mulai itu ya, pedal gitu ya. Oh gitu. iya, tapi saya nggak ikutan. Nggak ikutan ya. Iya. Memang bagusnya nggak usah ikut-ikutan lah Nggak usah. gitu, yang gitu ya. Baik Pak Bani. Jadi tadi sudah kita ada sedikit mukadimah gitu ya. Gimana ya caranya di satu sisi tanggung jawab atas bentuk perusahaan ini kan besar sekali ya. Itu kira-kira kalau kita mulai dari cara Pak Bani membagi waktu, terus mengatasi, kalau pasti kan ada hal-hal yang katakanlah apakah nggak pada tempatnya atau semacam konflik dan seterusnya, itu mungkin bisa dibagi itu gimana caranya itu menjalaninya, kira-kira seperti itu. Ya, kebetulan kami yang kerja di Samudra Indonesia itu, Pak, beruntung juga karena kami itu dititipin pesan dari almarhum Pak Darpo sebagai pendirinya. Itu udah dipasangin moto perusahaan, Pak. Motonya sabar, tabah, tekun, iman. Oh, 4 itu ya. Ada 4 itu. Ya, saya ulangi ya, moto. sabar, tabah, tekun, iman. Ya, itu 4 value ini, 4 nilai ya. 4 value yang perlu diingat terus. Jadi dalam segala situasi yang Bapak bilang tadi, ada tantangan, ada masalah, dan itu pasti biasa dalam hidup. Ya kami ingat itu, udah dititipin pesan itu. Jadi simpelnya sabar, tabah, tekun, iman. Iya. Gitu. Jadi, Pak Bani kan melanjutkan apa yang telah dirintis para pendahulu ya Pak. Iya, Pak. Dan saya ingat waktu Pak Bani akhirnya pertama kali mendapat amanah sebagai dir utama itu kan dalam usia yang masih sangat muda. Sekarang muda sih juga sih kayak gitu, tapi saat itu sangat muda gitu loh. Nah, itu kira-kira gimana menjawab dalam tanda petik, mungkin ada sebagian orang yang ragu kan gitu. Ini ke anak muda tiba-tiba punya tanggung jawab besar. Nah, kira-kira yang saat itu terpikir itu gimana gitu? ya gampang aja, waktu saya awal bekerja saya memang paling muda. Dan mungkin hampir tidak ada saya, malah waktu saya masuk tidak ada orang lebih muda dari saya yang sudah bekerja di sana. Jadi saya selalu diajarkan untuk bahkan kepada orang yang lebih muda pun kita harus bisa menghormati juga. Apalagi terhadap semua orang di kantor lebih tua dari saya. Jadi gampang untuk saya, posisinya ya orang muda ya belajar dari yang lebih tua. Dan saya mendengarkan apapun
berbagai macam tipe orang kan Pak, beda-beda. Iya. Tapi ternyata di dalamnya banyak hikmah dan ilmunya semua gitu. Ya. Misalnya gimana tuh? Ya misalnya kita tidak hanya belajar dari orang yang memberikan contoh yang baik saja. Saya kemudian belajar bahwa ternyata para senior-senior saya yang memberikan contoh yang ternyata waktu itu kita anggap contoh yang kurang baik. Melakukan contoh-contoh perilaku bisnis maupun perilaku kepemimpinan di kantor itu sebenarnya bukan ideal dan bukan yang baik. Mungkin di awal kita melihatnya agak terganggu, tapi setelah sekian tahun berjalan melihat ke belakang, saya bersyukur dari contoh-contoh yang kurang baik itu. Itu yang memotivasi kita untuk jangan seperti itu. Itu jadi kita butuh contoh baik dan contoh tidak baik ternyata. Betul. Kalau kita ingin ketemu orang solih ya atau orang rajin ke masjid itu kan orang solih kira-kira gambarannya gitu. Dan itu biasa ya. Tapi kalau kemudian di kantor, di tempat kita berinteraksi, menjalankan bisnis kita, kok di situ ada orang-orang yang jujur, orang-orang yang soleh, itu kan luar biasa. Nah, saya kira Samudra Indonesia ini sampai hari ini bahkan terus mengalami peningkatan itu salah satu rahasianya. Kalau dugaan saya itu karena ya dipimpin oleh orang soleh. Nah, amin gitu. Pak, amin. Nah, itu kira-kira gimana meramu gitu ya, menyeimbangkan lah kira-kira itu antara kebutuhan-kebutuhan perusahaan yang menuntut effort, menuntut semangat. Dalam tanda petik itu kan seperti urusan duniawi ya Mas. Iya, Pak. Tapi satu sisi kan mereka juga manusia yang punya kebutuhan rohani, kebutuhan keluarganya juga harus diperhatikan. Jadi kira-kira ada nggak di semacam kebijakan atau dorongan dari perusahaan untuk melakukan itu, keseimbangan itu? Ya lagi-lagi kembali saya tidak bisa mengambil kredit karena saya kebetulan memang meneruskan pendahulu-pendahulu dan saya dapat banget pesan dari Pak Darpo bahwa sebelum saya bisa menuntut apa-apa dari para karyawan, saya harus justru tanggung jawabnya berbalik kepada saya yang harus menjamin bisa memenuhi kebutuhan utama mereka, pokoknya mereka gitu ya. Kalau dulu kan yang simpelnya sandang pangan papan itu. Betul. Jadi harus memikirkan itu semua dan harus juga mempunyai work-life balance yang baik. Saya mulai masih muda dulu, belum menikah, belum berkeluarga gitu, tapi sudah diingatkan bahwa ingat bahwa keseimbangan keluarga itu penting. Jadi saya juga sering melihat jangan sampai karyawan saya itu tidak balance waktu yang mereka bagi di kantor maupun di rumah. Jangan sampai lembur berlebihan. Ya, dan kita pastikan juga keterlibatan keluarga tuh dalam mendukung suami maupun istri maupun anak atau orang tua ada Pak. Jadi biar kita kenal keluarga, keluarga kenal kantor juga, sehingga ada apa-apa bisa saling mendukung. Mendukung suaminya, istrinya, anaknya, ataupun orang tuanya yang bekerja di perusahaan, seperti kita ada rasa kekeluargaan. Nah, itu ternyata resep yang alhamdulillah sering menjadi vitamin yang baik bagi perusahaan gitu Pak. Itu nggak malah jadi beban Mas? Kira-kira misalnya kita mengeluarkan katakanlah semacam ongkos untuk bagaimana mendorong mereka supaya menjadi hangat dalam keluarga, ada pertemuan-pertemuan semacam gathering keluarga, itu kan menambah kos perusahaan, kira-kira gitu ya? Gitu. Nah itu gimana itu menyikapinya gitu? Ya itu kita memang nggak terlalu hitung-hitungan seperti itu ini Pak. Kata kuncinya. Ya nggak hitung-hitungan ya. Ya karena dulu saya juga suka ini Pak, saya sering pulang sekolah gitu, kalau pulang sekolah terus ketemu Eyang gitu ya, Pak Darpo, terus beliau lagi ngaji. Biasanya yang paling saya ingat itu di Qur'annya itu dikasih catatan itu, dikasih pembatas itu yang surat Fatir 2930 itu Pak. Oke. Ya. Jadi waktu saya belum ngerti gitu, tapi saya kurang lebih mungkin saya belum ngerti juga, saya perlu nanya Bapak ya, pemahaman yang benarnya bagaimana. Tapi
saya ingat bahwa apabila fokus kita memang adalah mengaji, baca Quran, kalau kita baca Quran, melakukan sholat dan kita membagikan, berinfak ya, berinfak apa sebagian dari yang kita miliki, itu perniagaan tidak akan rugi gitu ya, kurang lebih begitu. Jadi ya nggak perlu dihitung-hitung gitu Pak. Betul. Gitu. Oh, jadi ada alasan spiritualnya ya gitu. Ya, jadi beliau tadi mengutip surah Fatir ya, surah 35 ayat 29-30. Itu bunyinya begini, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Nah, itu memang. Jadi kurang lebih artinya bahwa orang yang membaca ayat Allah, mengerjakan sholat dan mau berbagi, berinfak sedekah, itu berarti semangat seperti itu mengharapkan jenis perdagangan, perniagaan, bisnis dengan Allah yang tidak akan ada ruginya, pasti akan untung. Nah, inilah salah satu rahasia yang ternyata di balik kesuksesan keluarga besar Samudra Indonesia yang sampai hari ini terus berkembang ya. Nanti mungkin Pak Banu bisa menginformasikan kita dan beritanya sudah kita bisa baca lah ya gitu. Rahasia itu ternyata tidak semata-mata karena usaha, karena ikhtiar, perjuangan saja, tapi juga ada sisi rohani, sisi spiritual yang ternyata sangat kuat ditanamkan oleh pendiri Samudra Indonesia, yaitu Bapak Sudarpo Sastrostomo ini. Nah, dalam rangka menjaga yang seperti itu, kelanjutannya kalau di perusahaan gimana Mas? Misalnya gini, kan terkadang gini ya, ada orang yang mengatakan bahwa urusan ibadah, urusan pribadi individu, sehingga perusahaan nggak mau tahu itu. Tapi saya lihat dan saya ketahui Samudra nggak seperti itu, tapi justru memfasilitasi gitu. Nah, itu seperti apa? Itu pertimbangannya seperti apa? Ya, yang jelas minimal kalau menurut saya kalau minimal itu tidak boleh menghalangi, tidak boleh menyusahkan. Apalagi lebih baik lagi kalau kita bisa mensupport dan membantu gitu. Saya punya banyak teman-teman yang masih sering ngobrol gitu terus mengeluh, kok ternyata di kantornya itu ada perasaan tidak adil juga. Karena kita kan di Indonesia mayoritas Muslim. Betul. Mungkin ada insentif umroh, ada insentif haji, tapi tidak ada insentif bagi yang non Muslim. Kalau bagi kita coba aplikasikan sama gitu Pak, yang artinya kita juga berikan alokasi bagi mereka yang beragama beda-beda. Karena karyawan kita kan memang tidak hanya di Indonesia aja, di Indonesia pun juga macam-macam. Dan saya pikir ketika kita berbicara nilai-nilai agama, nilai-nilai yang baik yang diajarkan Al-Quran, itu sangat universal. Tinggal masalah menggunakan pilihan-pilihan kata yang familiar dan universal, tapi esensinya itu bisa diterima oleh semua. Jadi juga kita praktikkan bahwa kita tidak hanya memikirkan satu agama saja, tapi ya semua jadi kompak gitu Pak. Betul. Jadi seperti keluarga ya Mas ya? Seperti keluarga betul. Kadang-kadang kalau saya ada kajian gitu Pak, kan yang non Muslim juga suka datang gitu. Jadi biasa aja gitu. Alhamdulillah. Nah, sekedar informasi untuk para pemirsa bahwa Samudra Indonesia ini bukan hanya perusahaan nasional ya, tapi multinasional karena kantornya di berbagai belahan dunia. Sudah ada dari yang paling terdekat di Malaysia, Singapura, Dubai, terus rencana Saudi ya Pak ya? Saudi insya Allah juga, dan negara-negara lain. Ini terus berkembang, tentu berinteraksi dengan banyak bangsa dengan latar belakang suku, keyakinan dan yang berbeda-beda, dan inilah perlu seni kepemimpinan ya, seni leadership yang saya kira tingkat tinggi ya, karena kadangkala berhadapan dengan yang satu model saja kan itu kepentingannya banyak, apalagi ini dengan berlatar belakang yang berbeda-beda. Nah, salah satunya yang tadi sampaikan beliau, pendekatan untuk memberi ruang kepada setiap pemeluk agama bagaimana menjalankan keyakinan itu, dan itu difasilitasi, dan ternyata itu berdampak positif bagi perusahaan, yaitu apa, kinerjanya menjadi lebih maksimal karena apa, diberi ruang untuk mengekspresikan keyakinannya itu. Nah, tantangannya gimana? Tantangannya kira-kira gini, ada pernah saya dikeluhi orang gitu ya, karena contohnya sebagai Muslim, ada oknum yang kemudian karena alasan ibadah
seringkali mereka agak kurang care dengan pekerjaannya misalnya. Nah itu kalau ketemu yang muda-muda seperti itu gimana itu Pak, mungkin bisa di-share itu. Contoh konkretnya gini lah, ada orang yang mungkin karena alasan males atau apa itu, tapi larinya terus sholat gitu loh, sholat duha, sholat zuhur itu istirahatnya kan sudah dikasih waktu kan kapan gitu, tapi akhirnya lama gitu. Ini kadang-kadang kan manajemen kan serba salah ya, mau dicari suruh kerja kok lagi ibadah, tapi kalau dia ibadah kok lagi punya kewajiban kantor. Nah, terkadang menghadapi realitas-realitas orang yang berbuat baik, tapi satu sisi juga meninggalkan prioritas kewajibannya itu. Itu gimana cara menyikapinya dari teman-teman manajemen? Ya, memang leadership itu tidak ada satu resep yang persis sama bisa diaplikasikan rata. Jadi kan leadernya kan banyak gitu ya Pak. Betul. Kami kan saya bagi-bagi tugas kan sama teman-teman leader. Jadi gayanya beda-beda. Tapi prinsipnya selama kita selalu komunikasikan yang baik dan sebenarnya kita itu sistemnya juga cukup meritokrasi. Jadi artinya tidak dilihat karena like and dislike, tapi memang prestasi itu dari hasil dan dari kinerja mereka masing-masing gitu, bukan karena mungkin misalkan ada yang saudara atau keluarga atau misalnya teman atau gimana, ya memang siapa yang berprestasi dia akan berprestasi dan kesempatan bisa diberikan yang sama. Dan itu sudah ada standar ukurannya Mas untuk mengukur bahwa dia berprestasi sudah ada. Walaupun namanya dunia kan tidak sempurna. Iya pasti. Biasa aja. Dan kita balik lagi ke sana. Nah, selama manajemennya ingat itu, diingatkan kan mereka kan akan melihat juga siapa yang kemudian kinerjanya baik, berprestasi, mendapatkan kesempatan dengan promosi atau tanggung jawab lebih. Ya, jadi mereka tahu bagaimana sih sebenarnya mencari kalau ingin mencari prestasi ya. Tapi ya kadang-kadang saya balance juga sih Pak. Saya bilang sama teman-teman yang muda-muda itu malah saya bilang kalau zaman sekarang ada lagu itu Pak, lagu yang ada satu band ngetop namanya Hindia tuh saya juga. Itu ada lagunya judulnya Berdansalah Hidup. Karir ini tidak ada artinya. Nah, saya juga suka ngingetin maksudnya ini tahu nggak ini Gen Z tahu nggak? Tahu ya. Gen Z sih tahu. Saya yang telat nih, saya yang telat berarti gitu. Jadi itu saya suka tuh bagus. Maksudnya gini, jangan terlalu pikirin karir atau pingin ini pingin itu. Kalau mereka mungkin udah pikir gitu. Maksudnya begini, sama seperti kita bekerja. Kita memang ingin untung, ingin sehat, ingin baik gitu. Tapi sebenarnya untung tuh bukan segala-galanya. Jangan sampai kita lupa demi mendapatkan proyek, demi mendapatkan untung, demi mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi, kita meninggalkan prinsip-prinsip yang baik. Malah ujung-ujungnya, saya suka bilang, kamu jangan maksain dapat proyek. Kalau ujung-ujungnya pakai jaket oranye kan nggak enak, rompi oranye gitu kan. Tahu kan jaket oranye tahu ya. Gitu kan. Ya jadi maksudnya jangan terlalu memaksakan juga. Sebenarnya hidup ini harus dinikmati dengan baik. Dengan dinikmati itu tidak ada beban, tidak ada kebencian, tidak ada sakit hati, tidak ada ngerasa salah atau nyuri atau apa. Nah itu yang saya juga tekankan ke teman-teman, harus balance. Jadi kalau cuman terus-terusan kerja keras, lembur, nggak tidur, sampai sakit, nggak ada gunanya. Kalau mereka juga tahu mereka males-malesan, mereka tidak akan dapat apa-apa juga gitu. Ya kan? Ini menarik dari sisi agama ya Mas. Kenapa saya bilang menarik? Karena begini, di dunia, apalagi dunia bisnis dan pekerjaan yang kami ketahui, itu kan justru itu yang dituntut kan. Maksudnya kompetisi, siapa yang unggul, siapa yang menang, siapa yang di depan kan gitu kan. Tapi yang kita dengar tadi kok Pak Bani tidak terlalu menggunakan pendekatan kompetisi yang berebut itu, tidak menggunakan orientasi hasil tadi. Nah itu kira-kira latar belakangnya gimana itu ceritanya itu? Atau mungkin apakah dinilai tadi ya? Kan diajarin Bapak ya. Artinya sebenarnya kan karena ya saya mencoba mendisiplinkan diri dengan
minimal kan ketemu Bapak sebulan sekali ya. Iya, atau nilai Kalau- dari almarhum ya tadi ya. Ini ada almarhum. Kita sebenarnya semua manusia atau semua muslim bahkan sudah dibekali dengan Quran. Tapi apakah kita baca tiap hari? Apakah kita pahami tiap hari? Kan sebenarnya kuncinya sudah ada di sana semua. Iya, betul. Dan artinya gambaran besarnya sudah diingatkan bahwa dunia ini ya memang dunia ini tidak ada artinya selain sebagai sarana kita berbuat baik atau sarana kita betul. mencari yang lain. Betul. Apalagi cuman perusahaan, Pak. Perusahaan itu nggak ada artinya juga kan. Iya, Jadi kan sebenarnya kalau balik ke sana jangan lupa itu. Kalau kita cuman target aja hanya itu, maka kita lupa bahwa nanti kan kita yang lebih penting kita justru ketika kita kurang tidak seproduktif semasa muda, tapi kita lebih menikmati, balance, semuanya ada siklusnya yang baik. Dan itu semua kan ada di mana-mana ya. Iya, betul. Bahkan orang yang tidak baca Quran pun tahu bahwa Betul. pasti suatu hari kita akan meninggal dunia. Iya, betul. Jadi buat apa berlebihan dengan, dan ketika kita meninggal nggak ada yang dibawa juga Pak, gitu. Saya suka ingetin teman-teman, profitnya, bonusnya, gajinya, ataupun dividennya nggak dibawa, meninggal juga. Jadi jangan berlebihan lah, gitu. Gitu ya. Ini kunci ya teman-teman. Salah satu kekuatan dari perusahaan ini ternyata memang sekali lagi dibangun di atas sebuah kesadaran spiritual yang luar biasa ya. Jadi di saat yang lain itu mengedepankan pendekatan kompetisi untuk mengalahkan yang lain, kira-kira gitu kan. Kan saya kira di dunia bisnis juga ada ya Mas ya, kompetisi itu ya. Ada. Kuat ya. juga kan kira-kira gitu. Katakan sesama perusahaan itu kan ada istilahnya. Ya, Nah itu makanya Ya, ada. memacunya gimana sementara di kompetitor dalam tanda petik kompetitor kita yang lain kan boleh jadi mungkin dia akan menggunakan pendekatan cara-cara yang ya bukan seuzon sih, tapi kan menganggap itu itu wajar lah. Tapi kok Pak Bani bisa tetap dengan idealismenya nilai-nilai tadi itu gimana itu? ya karena mencoba tahu diri Pak. Kita tahu diri bahwa dengan misalkan simpelnya kalau saya mungkin kan ketika melaksanakan sholat itu kan salah satu yang terpenting mengingat bahwa kita ini siapa sih, nggak ada artinya. Kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Dan itu berlaku bagi semua manusia sebenarnya. Iya, betul. Maka apa artinya sih pemenang kompetisi ataupun market leader ataupun apapun itu? Iya, Sebenarnya betul. semakin kita dianggap baik, semakin kita diuji dengan potensi kesombongan. Nah itu dia. yang bahaya Iya, gitu Pak. betul, Iya. betul. Jadi takut juga kalau setiap dipuji-puji, aduh innalillahi ini gimana caranya kita jangan sampai lupa diri dan sombong gitu Iya, Pak. iya. Dan kalau kita sombong kita lupa bahwa ini semua nggak ada artinya, menang atau kalah, menang nggak kalah, kamu bisa baik nggak sampai nanti insya Allah husnul khotimah gitu aja kan Pak. Ya gitu. Betul, Jadi, betul. Iya. ya, jadi saya nggak terlalu memikirkan kompetisi. Dan alhamdulillah juga belakangan saya sadar setelah bekerja di Samudra dan mungkin juga setelah banyak ngaji sama Bapak juga, salah satu ayat yang jadi favorit juga saya itu di Al-Baqarah 164 Pak. Oke. Di mana disebutkan ternyata pekerjaan kami di Samudra ini termasuk contoh tanda-tanda Kuasa kebesaran Allah. Allah. Iya, kuasa Allah. Dan itu disebutkan spesifik. Iya, spesifik kapal-kapal ya. Jadi setelah tahu itu di kapal itu saya tempel Ya, gitu, ditempel. luar Jadi biasa. teman-teman tuh baca itu. Iya, luar Jadi biasa. mereka itu semangatnya, motivasinya yang kami kerjakan ini adalah bentuk yang bahkan diabadikan di dalam ayat tersebut. Betul. Iya, gitu. Jadi mungkin sebagian teman-teman belum tahu ya bahwa PT Samudra Indonesia ini perusahaan yang salah satu core utama usahanya itu adalah bidang apa yang disebut shipping, perkapalan dan logistik, dan itu memang tadi disebut oleh Pak Bani diisyaratkan banyak di ayat Al-Qur'an ya, di antaranya tadi disebut di surah Al-Baqarah 164 ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wal nahar wal fulqil lati tajri fil bahr.
Nah, dan adanya kapal yang berlayar itu tanda. Nah, ini kemudian diimplementasikan dalam bentuk mengingatkan bahwa pekerjaan ataupun yang dilakukan di perusahaan ini sebagai salah satu bentuk manifestasi dari tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu ya. Oke, jadi tadi ada 4 nilai atau 4 moto yang oleh Allahyarham Pak Darpo menjadi pegangan keluarga besar Samudra ya. Iya, Pak. Gitu. Ya. Cara internalisasinya gimana itu? Misalnya mungkin bisa kasih contoh kasus misalnya, karena kita punya 4 moto ini akhirnya di saat ada guncangan atau cobaan atau apa kita bisa tabah karena salah satu tabah tadi ya. Contohnya gimana? Kira-kira itu. Ya contohnya kalau ya saya mencoba menerjemahkan sabar tabat tekun iman, misalkan saya di berbagai kesempatan, kalau misalnya ada teman-teman yang baru kan kita punya management development program, jadi seperti kelas gitu Pak ya, bagi karyawan yang baru masuk gitu. Nah di situ mungkin saya adakan sesi kelas sama mereka, terus saya coba jelaskan apa sih arti moto. Kalau moto hanya sekedar moto kan, betul. Ya nggak tahu artinya gitu. Jadi ya saya coba ceritakan apa itu sabar tabat tekun iman dan meski semua. Ya sebenarnya semuanya itu belajar dari Bapak juga sih, gitu kan ya. Misalkan yang jelas sabar yang paling penting adalah sabar itu tidak pernah berhenti belajar, ya gitu kan. Karena di mana di surat Yusuf kan pernah dibilang bagaimana mungkin kamu sabar kalau tidak memiliki pengetahuan. Artinya kita bisa sabar kalau kita terus mencari pengetahuan. Tapi kalau kita tidak mencari pengetahuan, kita mungkin tidak sabar. Jadi value yang penting buat sabar itu bukan cuma nahan emosinya, tapi kalau kurang belajar, maka emosi akan muncul, menguasai. Tapi kalau kita belajar terus, kita nggak akan marah karena ada di situ, ada di ilmunya gitu. Gitu. Jadi itu coba saya sebarkanlah ke teman-teman Samudra agar mereka juga pengen tahu apa sih maksudnya sabar gitu. Nah kemudian ya memang bisnis kami ini bukan bisnis yang mudah, betul. Dan Bapak bilang kompetitornya juga banyak dan dunianya juga dunia yang kalaupun nggak ketemu kalau ketemu laut masih ketemu ombak lah Pak. Sama ombak betul, sama cuaca sama makhluk laut gitu. Tapi kalau di darat kan bahkan lebih ganas daripada makhluk laut gitu mungkin ya. Tapi ya itu harus kalau kita tidak punya di ujungnya ada iman, keyakinan dan percaya yang tadi bahwa di balik semua kejadian, cobaan dan masalah itu sebenarnya pasti ada hikmah Allah yang baik, pasti ada. Itu menarik itu Pak. Jadi nggak perlu khawatir. Gitu. Pernah nggak Pak Bani akhirnya merasa mendapat insightful gitu dari Allah gitu, katakanlah setelah ada satu momen tertentu dalam atau menahkodai perusahaan ini mungkin merasa bahwa ya Allah ini ada hikmahnya luar biasa. Kira-kira pernah nggak yang paling Pak Bani ingat itu kira-kira apa yang besar? Sering sih Pak. Gitu ya? Misalkan saya pernah dalam tanda kutip ditodong gitu ya Pak untuk ditodong paksa untuk ikut dalam suatu istilahnya pengaturan tender gitu Pak. Pengaturan tender yang mana mungkin orang-orang yang sangat berkuasa yang mengatur. Nah, saya itu udah nggak srek dan walaupun nggak srek itu kan kalau dipepet ditodong tuh ada gimana ya? Nah, jadi saya tuh bagaimana caranya menghindar. Dan meskipun itu kan ada godaannya Pak ya, proyeknya besar, kontraknya panjang apa gitu. Tapi akhirnya keluar dari situ gitu. Tapi karena ujungnya kalau kayak gini janganlah, nggak berkah lah, apalah nggak berkah gitu. Nah mungkin di depan kita kalah, dan itu setelah bertahun-tahun ya kalah, rugi. Ada yang bilang wah kamu nggak dapet, kamu punya kesempatan, ya bodoh lah, apalah tidak. Tapi setelah beberapa tahun ya itu keluarnya rompi oranye gitu kan, jadi ya di situ saya, alhamdulillah tuh kan, itu nggak ikut-ikutan gitu. Jadi memang semakin yakin bahwa kita yang tenang-tenang aja lah tidurnya gitu. Kalau misalnya pengen bangun
kalau tidurnya agak kurang nyenyak itu karena pengen bangun pagi ketemu Pak Alinuddin dan mau ngopi-ngopi gitu ya, boleh lah. Tapi jangan karena punya masalah di kantor gitu ya. Oke. Nah, kan dalam satu sesi obrolan kita, Pak Bani pernah menyatakan semakin tinggi itu kan semakin besar anginnya, itu kan pepatah yang memang sudah kita maklumi ya. Nah, dalam konteks ini kira-kira dalam tanda petik godaan yang paling berat apa itu dalam konteks mengelola perusahaan dan dalam konteks mungkin apakah hubungan interpersonal seterusnya, itu kira-kira apa yang paling godaan yang berat yang merasa bahwa ini waduh ini saya harus betul-betul fokus ini atau betul-betul berdoa betul-betul ini itu kira-kira itu apa itu yang dirasakan itu? Sebenarnya mungkin seandainya saya melewati hari tidak ada masalah, semuanya terlalu lancar, saya malah mudah-mudahan saya sadar, oh ada apa ini, nggak normal gitu. Oke. Jadi masalah-masalah itu yang membuat dan mengingatkan kita bahwa kita selalu butuh Allah tentu, tapi juga butuh dukungan orang lain, keluarga, teman-teman. Iya. Ya, jadi nggak merasa jago menang sendirian, nggak merasa hebat banget gitu. Iya. Itu paling risih kalau saya ada perasaan seakan-akan dianggap bagus, baik, hebat gitu. Karena sebenarnya dalam hati semakin mengingatkan nggak gitu loh, sebenarnya nggak gitu. Dan ini mungkin setan dengan cara lain sedang membisikkan benih-benih kesombongan gitu. Dan itu yang menurut saya ya mungkin bisa bahaya kalau saya paling takut itu Pak. Kalau takutnya lupa itu gitu. Oke. Ya. Nah, apakah karena itu juga mungkin salah satunya kemudian Pak Bani secara pribadi menginisiasi mengumpulkan teman-teman karyawan, pimpinan perusahaan untuk kita sering membuat kajian ya, kira-kira gitu ya. Dan itu kan tidak banyak dilakukan orang sebetulnya. Kalau mungkin yang dilakukan di kantor oke lah itu mungkin program kantor. Kalau Pak Bani kan ini menjadi dalam tanda petik kan menjadi satu yang sifatnya lebih personal gitu ya, individu gitu atau di luar kantor gitu. Sehingga kemudian teman-teman itu satu sisi mungkin tidak merasa bahwa ini kewajiban karena ya hadir ya boleh nggak apa-apa gitu. Iya, betul. Nah itu gimana menyikapi akhirnya seperti itu gimana itu? Ya lagi-lagi saya tidak bisa mengambil kredit sendiri. Bapak juga tahu saya sebenarnya hanya nomor satu nyontek ibu saya. Itu mungkin ibu saya juga belajar dari nenek saya juga bahwa punya kebiasaan rutinitas sebulan sekali minimum, mungkin kalau ibu-ibu lebih dari sebulan sekali ada kajian bulanan. Biasanya karena dulu sejak kecil saya suka melihat ibu tuh kajian bulanan di rumah, saya suka dengerin. Nah, baru nyetrum bangetnya itu Pak, pada saat kira-kira saya masih usia belum 30 itu, 20, masih kepala 2 dulu, terus ada masalah besar di kantor. Itu saya kayak stres gitu sampai sakit sakit tuh. Pernah ya? Pernah ya. Pernah sampai kurus banget gitu. Oh gitu ya. Sekarang udah nggak kurus banget nih udah gitu kan. Tapi dulu sampai karena ternyata saya kena hyperthyroid. Apa itu? Jadi itu hormonnya error, membaca kebutuhan hormon di dalam tubuh sehingga dia membakar metabolisme berlebihan. Makanya jadi berat badan itu kurus banget ya, berkurang jauh banyak gitu. Nah itu waktu saya tanya sama dokternya, kenapa sih saya penyebabnya apa gitu? Dia bilang secara medis tidak bisa dijelaskan pasti, yang jelas bukan virus bukan apa. Tapi kalau berdasarkan pengalaman dokter itu biasanya orangnya tidak bisa mengendalikan stres. Kalau kamu tidak bisa mengendalikan stres, akhirnya bisa men-trigger adanya hyperthyroid itu. Nah di situ saya berpikir, stres apa? Kok
masa iya sih stres gitu. Nah, jawaban-jawaban mengelola stres atau kemudian sadar bahwa yang membuat saya lupa sehingga bisa jadi stres. Ternyata saya dapatnya itu dengerin kajian, Pak. Waktu pas dengerin kajian di rumah ibu. Iya. Nah, kemudian langsung, kan itu ibu-ibu semua tuh, Pak. Iya, betul. Kita kan susah ya saingan sama Iya, ibu-ibu betul, kan. iya. Saya kan mau tanya gini, yang ibu-ibu aja udah rebutan. Iya, betul. Apalagi kita gitu mau nanya. Makanya Saya saya masih muda saat itu ya. masih muda. Ya. Makanya terus saya terpikir ide, wah sudah tinggal sendiri juga gitu kan, berarti kan bisa nih bikin betul. di rumah Oke. sebulan sekali. Ya, jadi makanya saya terus tanya kan, boleh nggak Pak kalau di rumah bisa kajian sebulan sekali. Nah sebenarnya saya tidak ada niat apa-apa sih sama teman-teman kantor tuh, cuman ya mereka tahu sebulan sekali saya pokoknya hari ini nggak bisa, mau pulang cepat. Siapa yang mau ikut silahkan kalau mau ikut. Pertama gitu aja. Betul. Kalau mau ikutan makan malam di rumah iya. sambil dengerin kajian boleh gitu. Iya. Habis itu mau ngobrol. Biasanya kan kita memang sering masih mau ngobrol, diskusi, ya udah nanti malam aja ke rumah. Akhirnya itu jadi rutinitas yang udah berjalan sekian, I think lebih belasan tahun ya Pak ya. Belasan tahun, mungkin lebih mau 20 tahun gitu mungkin. Ya udah biasa aja gitu. Betul. Jadi Alhamdulillah. gitu. Ya sekedar informasi saja untuk para pemirsa bahwa nenek beliau yang kita memanggilnya Ibu Min Sudarpo ya, itu memimpin satu majelis kajian ilmu itu di kediaman beliau di Jalan Kebangsaan. Maka nama kajiannya kajian kebangsaan. Itu saya tanya-tanya karena kami bergabung baru belakangan, itu berdiri sejak tahun 1954. Belum lahir toh 1954 kan, belum lahir toh. Itu maka terus dilanjutkan oleh putri beliau yang ibu dari Pak Bani, yaitu Ibu Aya, itu di Pak Bulus juga sudah sekian puluh tahun, dan ini dilanjutkan Pak Bani, tapi masing-masing masih tetap berjalan ya. Nah ternyata di antara bentuk kegiatan aktivitas tersebut itu memang dilatar belakangnya sekian banyak niat. Nah kata kuncinya di situ, kan niat untuk kemudian bisa menjalani aktivitas termasuk tanggung jawab pekerjaan itu menjadi lebih baik. Poinnya seperti itu. Nah saya tadi teringat kata niat tuh Pak. Nah ini penting saya kira kalau kita kaitkan dengan agama ya, bagaimana satu sisi namanya perusahaan kan harus untung. Nah, tapi sisi lain kita supaya tidak lalai dengan kewajiban kita sebagai orang muslim atau mukmin lah, bahwa ada akhirat. Nah itu gimana itu bentuk konkretnya, cara Pak Bani untuk mengingatkan kepada para pimpinan perusahaan atau para karyawan, gimana itu? Ya, saya teringat nasihat ayah saya Pak. Ayah saya sering dulu mengingatkan. Waktu itu saya belum ngerti. Tapi karena ayah saya ngomong berulang kali, jadi ya saya ingat aja gitu. Dia sudah bilang, jangan pengen untung aja, jangan pengen besar aja, yang penting sehat, yang penting damai. Nah, dia selalu ulang-ulang itu, yang penting sehat dan yang penting damai. Jangan ingin tumbuh besar, tumbuh sehat. Maksudnya sehat perusahaan itu ya, perusahaan. Bukan jadi perusahaan gitu ya. Jadi kalau saya tadi mengutip kata-kata Bapak, perusahaan harus untung, di dalam mindset yang saya yakini, bukan harus untung, harus sehat. Oke. Sehat itu definisinya beda sama untung. Oh beda ya? Ya gitu ya. Kalau untung hanya melihat hanya profitnya saja, ya labanya aja gitu. Tapi kalau laba, karyawannya tidak bahagia, tidak sejahtera, terus kerjanya kurang istirahat, kurang balance, sama keluarga juga nggak baik hubungannya, itu nggak sehat. Wah, ini Gitu. insight yang baru saya kira itu. Ya, jadi bukan hanya untung, yang penting sehat. Nah, itu kan bisa diterapkan individu juga ya Pak ya? Iya sama. Iya kira-kira gitu kan. Nah itu bentuk konkretnya gimana akhirnya? Kalau individu? Bukan, dari perusahaan tadi itu. Misalnya ya itu tadi, berarti kita harus membalance bahwa sebenarnya yang penting bagi perusahaan bukan hanya mencapai laba, mencapai apa jualan, apa jasa ataupun barang yang kita jual, tapi bagaimana kita menjadi tempat yang baik untuk kita hidup bersama, beribadah bersama, saling berbuat kebaikan bersama-sama. Itu kata kuncinya. Ya itu jadi tempat yang sehat untuk bersama. Itu yang penting gitu. Nggak perlu
terlalu besar untungnya atau yang paling untung nomor satu gitu. Iya. Nah ini ternyata kalau boleh tarik benang merahnya, jadi kalau selama ini kita terlalu menggunakan pendekatan kompetisi, berarti saingan. Kalau saingan kan ada yang menang, ada yang kalah gitu ya. Tapi ternyata Samudra Indonesia, Pak Bani dan teman-teman lebih menggunakan pendekatan, kalau di bahasa Al-Qur'annya itu namanya fastabiqul khairat, yaitu berlomba berbuat baik. Sama-sama lombanya, kalau kompetisi ada yang kalah, tapi kalau fastabiqul khairat itu berarti win-win, menang semuanya, karena semuanya didorong untuk berbuat kebaikan. Nah ini yang saya kira butuh effort dan memang butuh kepemimpinan yang kuat, sehingga kenapa hal itu bisa diimplementasikan ya. Dan ini satu yang saya kira luar biasa dan harus kita terus, karena masyarakat kita, umat atau bahkan bangsa itu mungkin agak terlalu lelah ya kalau sering didorong untuk kompetisi, untuk menang, sehingga kemudian mengabaikan sisi-sisi lain yang sebetulnya kita bisa kolaborasi, bisa saling membangun, bisa saling menolong, atau dalam bahasa agama tadi fastabiqul khairat, berlomba untuk saling berbuat kebaikan. Ujungnya apa? Tadi kata Pak Bani, ujungnya adalah bagaimana pekerjaan ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya menjadikan kita sehat jasmani dan rohani. Amin. Mungkin nggak terasa udah berapa lama, Mas? 40 menit. Wah, luar biasa itu. Mungkin ada hal yang perlu Pak Bani sampaikan, terutama untuk teman-teman generasi muda, atau apa motivasi mereka untuk supaya mereka tidak mudah untuk patah. Karena kita baca-baca anak-anak Gen Z ini kan mudah sekali ya, gagal dikit langsung stres, langsung. Kira-kira apa pesan yang paling mendasar Pak Bani perlu sampaikan itu? Supaya jadi amal jariah juga, Mas. Gitu. Ya tadi dengerin Hindia bagus tuh. Tapi maksudnya Gen Z menurut saya terus terang, buat saya sekarang, saya kan dulu pernah muda gitu kan. Waktu saya ingat tuh ada nasihat yang paling saya suka adalah, kalau waktu anak muda itu dengan orang yang lebih tua itu bisa berbeda pendapat. Karena anak muda ini kan zamannya beda, orang tua zamannya beda. Yang tua bilang, saya punya pengalaman, saya udah pernah ngelakuin, kamu belum pernah ngelakuin. Yang muda bilang, wah kamu nggak ngerti, nih ada barang baru, teknologi baru, dan sebagainya. Iya, betul. Nah, ada dua hal yang saya ingat, saya belajar, dan saya bersyukur. Pertama, ya yang tua itu udah pernah muda, yang muda belum pernah tua. Nah, itu satu. Nah, jadi ngalah aja dulu. Iya, betul. Dan serap aja ilmunya, pengalamannya. Justru dari pengalaman itu yang muda diuntungkan. Kalau yang tua, meskipun kita belajar dari anak muda, waktu kita sudah lewat. Jadi kita juga mau melakukan lagi udah lewat. Jadi anak muda itu pasti diuntungkan untuk belajar dari para seniornya. Karena ya itu tadi, yang tua itu pasti pernah muda, yang muda belum sampai tua, belum tentu sampai tua. Belum gitu. ada pengalaman. Nah, belum ada pengalaman. Jadi punya kesempatan untuk menyerap ilmu dan mengaplikasikan ide barunya dia juga. Gitu. Jadi itu menurut saya keuntungan anak muda ya, Gen Z ya. Dan jangan terlalu berantem lah sama orang tua gitu ya. Maksudnya sebenarnya kan ya semua ada masanya. Dan kalau kita bilang masa depan, ya berarti kan semua masa depan bisa dihitung ya. Walaupun umur kita tidak pasti, tapi ya pasti yang tua nggak akan muda lagi, yang muda nanti masih ada kesempatan untuk menjadi tua. Jadi sebenarnya anak muda itu harus bisa lebih sabar. Walaupun secara naluriahnya, alamiahnya yang lebih nggak sabar yang muda sih Pak. Ya kan gitu ya. Jadi betul. Ya itu yang, ya alhamdulillah. Itu saya bilang, saya beruntung, teman-teman Samudra beruntung, kok ya masuk perusahaan. Saya sering dikatain aneh itu, bahkan ada di bajunya kita nih kan di seragam gini ada tulisannya gitu ya, sabar, tabat, tekun iman gitu. Terus kalau SFTI, sabar, tabat, tekun iman. Iya, teman-teman sudah diledekin, apa baju kamu tuh ada tulisan-tulisan sabar. Tapi itu sebenarnya di balik itu ya. Kalau kita paham nilainya, itu yang beruntung bagi kita gitu. Kalau enggak mana ada anak muda udah sabar, Pak. Sabar tabah gitu. Iya, betul. Nah, ini termasuk karena tadi Pak Bani menyinggung masalah pakaian juga.
sepanjang yang kami ketahui dalam interaksi sering Abah ini kan mohon maaf ya di kantor kan memegang tanggung jawab besar sebagai direktur utama itu. Kan biasanya orang kan tentu berpenampilan berbeda lah dengan ini nyun sewu kalau nggak kenal kan Pak Bani ke kantor kan dikiranya kan pegawai biasa Pak. Karena pakaiannya biasa sama gitu loh maksudnya gitu. Nah, itu kenapa ada filosofinya apa itu? Ya nggak ada sih. Memang saya sukanya gayanya biasa aja. Memang saya suka gayanya ya emang gayanya saya aja gitu. Lebih nyaman biasa. Barangkali mungkin ada kan ini mohon maaf kan semua karyawan kan pakai baju begini kan? Iya pakai gitu. Ya, padahal kan Pak Bani bukan sekedar karyawan gitu loh. gitu loh. Kan biasanya kalau di perusahaan lain kan untuk menunjukkan itu apakah tanda apa, ini orang penting ini gitu loh, tapi bintang 4 gitu kan. Bintang 4 itu maksud saya gitu, atau bintang atau tanda melati atau apalah itu. Orang itu kelihatan wah hati-hati loh, gitu loh. Tapi Pak Bani kan enggak. Bagi yang enggak kenal mungkin dikira misalnya mau ketemu Pak Bani yang ditanya Pak Bani sendiri kan bisa aja gitu kan. Iya bisa, iya. Ya memang budaya kami begitu sih. Maksudnya biasa aja. Justru saya juga dulu diingetin salah satu senior saya, guru saya juga gitu. Beliau dulu udah almarhum, dahulunya kerja di Samudra dari tahun 60 dan pensiun dari direktur sampai komisaris gitu. Jadi sangat berjasa dan sangat pengalaman tinggi. Nah dia bilang pesan sama saya, ingat ya kamu nanti jangan pikir kalau semua orang itu akan menyampaikan laporan ke atas. Kamu yang harus turun ke bawah. Kamu yang jemput bola ke bawah. Iya. Kalau kamu duduk aja terus ngomel bilang nggak ada laporan masuk ya. Kalau laporan ke istilahnya presiden itu kan semua yang bagus-bagus aja Pak. Iya betul. Nggak nyampe. Jadi karena saya punya dikasih pesan itu, saya selalu berpikir bagaimana saya yang harus memulai berkomunikasi dengan tim saya semua, baik itu di semua lini, di lapangan maupun di kantor, di administrasi, bahkan sampai di kapal, di pelabuhan. Saya harus bisa, ya enak aja, nyaman aja untuk komunikasi dengan mereka gitu. Dulu sebelum ada, gitu ya Pak, nggak ada jarak. Ya gitu ya. Sehampir tidak ada, walaupun tentu harus ada filter, tapi sekarang banyak cara sih ya. Sekarang apalagi udah banyak sosial media gitu, jadi bisa lebih ada media komunikasinya lebih mudah. Ya saya juga lebih seneng saya bisa nyatunya gampang gitu pakai baju seragam. Ya kebetulan memang saya suka aja sih. Saya nggak usah pakai mikir hari ini pakai baju apa ya, bajunya itu lagi kan, seragam aja gitu kan. Ya lebih simpel ya Pak. Ya paling dulu yang di rumah aja marah gitu, kok tiap hari pakainya S gitu. Kok padahal nama dia bukan S gitu. Nah dia maunya namanya dia gitu kan. Tapi ini kan dikira namanya kan. Nah iya, jadi dulu kan dilarang kalau udah ini hari Sabtu nggak boleh pakai gitu. Iya kalau hari Sabtu nggak boleh pakai. Tapi biasanya saya Senin sampai Jumat ya lebih simpel pakai seragam aja Pak. Iya, gitu. Masya Allah. Jadi ternyata bukan sekedar pakaian, tapi itu ada latar belakang filosofi kenapa memilih itu. Di antaranya apa supaya cara berpikirnya bisa lebih produktif, lebih fokus, tidak lagi diribetkan dengan memilih jenis pakaian mana harus dipakai. Dan itu saya kira satu bentuk contoh yang sangat konkret ya bagaimana kita harusnya menjalani hidup ini, jangan sampai diribetkan hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu prinsip. Nah, kira-kira gitu. Baik, terima kasih Pak Bani. Ini salah satu obrolan saya kira yang sangat penuh berkah, penuh kebaikan. Mudah-mudahan ini akan membawa maslahat untuk kita semuanya, juga para penonton, teman-teman yang biasanya mungkin sering lebih banyak mendengarkan nasihat-nasihat letterlek agama, tapi pagi ini kita mendapatkan insight dari kehidupan yang luar biasa dari Pak Bani. Semoga ini membawa kebaikan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah.